Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsun Nahar. Di dalam video ini saya akan menjelaskan perkembangan sistem komunikasi informasi, hardware dan softwarenya. Nah, dimulai dari komputer sejak awal dibuatnya hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk dan fungsinya. Pada tahun 1930, lahirlah suatu konsep dari komputer-komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer modern saat ini. Ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan dengan kemajuan teknologi yang telah mendorong orang-orang berbakat untuk berpikir secara pesat, pada tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika bangsa Inggris, membuat sebuah analisis dari kemungkinan perkembangan komputer yang serbaguna. Pelaksanaan gagasan tersebut dapat segera terwujud karena pada Perang Dunia Kedua, pihak militer sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cepat, matang, dan akurat untuk kebutuhan perang. Sehingga dari gagasan tersebut, perkembangan perangkat keras hardware mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, dan perangkat lunak mengalami perkembangan penggunaannya menjadi program yang mudah digunakan. Nah, yang pertama saya akan membahas perkembangan hardware. Yang pertama itu masuk ke generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan gaya panasnya. Komputer generasi pertama ini dibuat masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya, sehingga komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Komputer dalam prosesnya serta pembuatnya masih menggunakan komponen yang besar-besar. Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama ini salah satunya itu ukuran fisiknya yang besar, kecepatan prosesnya terhitung lambat, dan sangat cepat panas, dan membutuhkan listrik yang sangat besar, dan lain-lain. Lanjut ke generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dan komponen dan penggunaan listrik yang hemat. Nah, ciri-ciri komponen komputer generasi kedua ini, yang pertama itu komponennya telah menggunakan transistor. Yang kedua, ukuran fisiknya lebih kecil dari komputer yang generasi pertama. Yang ketiga, kecepatan prosesnya lebih cepat dan tidak cepat panas, dan membutuhkan listrik juga yang lebih sedikit. Lanjut ke komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga ini dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga ini telah dibuat penyampaian memori yang lebih besar dan diletakkan di luar, maksudnya eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat juga dibandingkan dengan komputer generasi kedua dan generasi pertama jelas, dan ukurannya juga dibuat menjadi lebih kecil lagi agar dapat menghemat penggunaan ruang. Nah, ciri-cirinya komputer generasi ketiga ini salah satunya yaitu komponennya telah menggunakan IC atau chip dalam bentuk hybrid. Terus kecepatannya juga pasti lebih cepat, membutuhkan juga listrik yang lebih hemat dari generasi sebelumnya, dan memorinya juga yang digunakan lebih besar dan dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Lanjut ke generasi keempat itu pada tahun 1970 sampai 1995. Nah, komputer generasi keempat ini merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang didapatkan
yang dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Komputer generasi keempat ini mempunyai ciri-ciri, salah satunya telah menggunakan LSI, yaitu penggabungan beribu-ribu IC yang dipadatkan dalam satu buah chip. Terus chip yang digunakan juga berbentuk segi empat yang membuat rangkaian-rangkaian terpadu. Lanjut ke komputer generasi kelima dari 1995 sampai sekarang, yang sekarang banyak kita gunakan ini. Nah, pada masa ini ditandai dengan munculnya LSI yang merupakan pemadaian pada sebuah mikroprosesor, serta munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor salah satunya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lain-lain lagi. Komputer Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Nah, ciri-ciri komputer generasi kelima ini, komputer generasi masih dalam tahap pengembangan juga dan pemakaiannya belum banyak. Pengembangan komputer generasi ini diproduksi oleh negara Jepang. Jadi maksudnya dipelopori oleh negara Jepang. Lalu komponen elektronikanya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI. Komputer generasi kelima difokuskan kepada AT atau kecerdasan buatan, yaitu suatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Nah, di komputer generasi kelima ini memiliki sifatnya itu dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri, lalu dapat menyebabkan dari suatu bahasa ke bahasa lain, dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis, dan lain-lainnya. Nah, untuk komputer generasi yang akan datang banyak menggunakan sensor-sensor untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Dan komputer yang akan datang juga dibuat untuk mempermudah interaksi antar manusia dengan komputer secara langsung, yang seakan-akan manusia tersebut berada dalam komputer.